Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan asuhan kebidanan ibu hamil dengan plasenta previa. Kasusnya, seorang perempuan usia 28 tahun ketika P1A1 hamil 28 minggu datang ke PMB mengeluh keluar darah segar dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu tanpa disertai rasa nyeri. Ibu memiliki riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya. Plasenta previa definisi yaitu plasenta yang berimplantasi di atas atau mendekati ostium cervix interna. Yang pertama ada plasenta previa totalis, yaitu ostium interna ditutupi seluruhnya oleh plasenta. Yang kedua ada plasenta previa partialis, yaitu ostium interna ditutupi sebagian oleh plasenta. Yang ketiga ada plasenta previa marginalis, yaitu tepi plasenta terletak di tepi ostium interna. Yang keempat ada plasenta previa letak rendah, yaitu di mana plasenta berimplantasi di SBR sehingga tepi plasenta terletak dekat dengan ostium. Ada faktor predisposisi. Yang pertama ada kehamilan ibu berusia lanjut, yang kedua multiparitas, yang ketiga riwayat SC. Diagnosis yaitu yang pertama perdarahan tanpa nyeri usia kehamilan lebih dari 22 minggu. Yang kedua keluar darah segar dari jalan lahir. Yang ketiga shock. Yang keempat tidak ada kontraksi uterus. Yang kelima bagian terendah janin tidak masuk PAP. Yang keenam kondisi janin normal atau terjadi gawat janin. Penegakan diagnosis dibantu dengan pemeriksaan USG. Ada penata laksanaan dari plasenta previa. Yang pertama A. Tata laksana umum, yaitu tidak dianjurkan melakukan pemeriksaan dalam sebelum tersedia kesiapan untuk SC. Pemeriksaan in speculo dilakukan secara hati-hati untuk menentukan sumber perdarahan. Yang kedua ada perbaiki kekurangan cairan atau darah dengan infus cairan intervena atau NaCl 0,9% atau RL. Yang ketiga lakukan penilaian jumlah perdarahan. Yang keempat jika perdarahan banyak dan berlangsung persiapkan SC tanpa memperhitungkan usia kehamilan. Yang kelima jika perdarahan sedikit dan berhenti janin hidup tetap prematur, pertimbangkan terapi ekspektatif. B. Ada tata laksana khusus, yaitu terapi konservatif agar janin tidak terlahir prematur dan upaya diagnosis dilakukan secara non-invasif. Yang pertama ada syarat terapi ekspektatif, yaitu kehamilan preterm dengan perdarahan sedikit yang kemudian berakhir dengan atau tanpa pengobatan tokolitik. Dan juga belum ada tanda infartu, keadaan umum ibu cukup baik, HB dalam batas normal, janin masih hidup dan kondisi janin baik. Ada juga yang kedua rawat inap, tirah baring dan berikan antibiotik profilaksis. Yang ketiga lakukan pemeriksaan USG untuk memastikan letak plasenta. Yang keempat berikan tokolitik bila ada kontraksi. MgSO 4 gram IP, dosis awal dianjurkan 4 gram setiap 6 jam. Pemberian nifedipin 3 kali 20 mg per hari. Pemberian tokolitik dikombinasikan dengan betametason 12 mg secara IP, dosis tunggal untuk pematangan paru janin. Ada juga perbaiki anemia dengan Fe per oral 60 mg selama 1 bulan. Pastikan tersedianya sarana transfusi dan juga jika perdarahan berhenti dan waktu untuk mencapai 37 minggu masih lama, ibu dapat dirawat jalan dengan syarat segera kembali ke RS jika terjadi perdarahan. Yang ketiga ada terapi aktif, yaitu rencanakan terminasi kehamilan jika usia kehamilan cukup bulan, janin mati atau menderita anomali atau keadaan yang mengurangi kelangsungan hidupnya, misalnya anensefali. Pada perdarahan aktif dan banyak segera dilakukan terapi aktif tanpa memandang usia kehamilan. Jika terdapat plasenta letak rendah, perdarahan sangat sedikit dan presentasi kepala, maka dapat dilakukan pemecahan selaput ketuban dan persalinan per vagina masih dimungkinkan. Jika tidak, lahirkan secara SC. Jika persalinan dilakukan dengan SC dan terjadi perdarahan dari tempat plasenta, yang pertama jahit lokasi perdarahan, yang kedua pasang infus oksitosin 10 unitan, 500 ml cairan IV dan NaCl 0,9% atau RL dengan kecepatan 60 tetes per menit. Jika perdarahan terjadi pasca salin, segera lakukan penanganan sesuai seperti ligasi, arteri, dan histerektomi. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok 1 sudah selesai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.